Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sofyan Adam. Pada pertemuan kali ini saya ingin sharing terkait fungsi statistik dan logika part 2 dari program pembelajaran jarak jauh. Sebelum kita masuk ke rumus statistik, ada yang perlu kita ketahui beberapa, yaitu rumus di statistik baik dari sum, min, max, mode, average, count, countif maupun sumif. Pertama, rumus yang akan kita gunakan pertama itu sum. Sum itu untuk menjumlahkan isi data yang berupa angka dalam range tertentu. Contoh yang kita ambil di range usia ini. Nah, kita pastikan lagi, kita ambil dari kolom D untuk kita sum. Nah, dari kolom D ini kita ingin mencari nilai terkecilnya, yaitu menggunakan rumus min, nilai data yang paling terkecilnya. Kita pastikan lagi dari range tersebut, lihat yang paling kecil pasti 19. Lanjut ke rumus max, yaitu untuk mendapatkan nilai data terbesar. Nilai data terbesar dari rumus itu 33. Lanjut ke rumus mod. Mod ini untuk menghitung nilai yang paling sering muncul dari daftar atau tabel yang di atas, itu baik di kolom D. Lanjut ke rumus average, yaitu untuk menghitung nilai rata-rata atau mean. Nah, ini fungsi yang paling ditekankan di rumus statistik, sangat penting. Nah, ini dari koma ini, koma kita bisa hilangkan supaya agar lebih rapih dan tidak ada di belakangnya koma. Oke, setelah average kita ingin menghitung count. Count ini untuk apa sih? Untuk menghitung banyaknya sel pada range, yaitu di kolom D kita range-nya kita hitung count-nya, yaitu ada 8 data. Lanjutnya countif ini untuk apa sih? Untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria. Contoh, kita ingin memasukin countif di kolom D dengan kriteria yang paling banyak dari mode di sini adalah 19. Nah, karena error, perhatikan lagi untuk titik koma dan komanya di laptop kalian, di device kalian masing-masing. Lanjut ke rumus sumif. Sumif itu untuk melakukan rumus penjumlahan dengan kriteria tertentu. Contoh kita ambil kriteria pertama itu pria dan wanita. Pria dan wanita ini, nah itu kriteria pertama, dan apa faktor penentunya, yaitu pria yang kita ingin ambil. Lanjut ke value-nya yang kita ambil itu ada di kolom sebelah mana? Ada di kolom usia. Pastikan jumlah kolom yang ditarik itu harus sama agar tidak terjadi error. Dan titik komanya atau komanya diperhatikan lagi. Jika sudah, kita tinggal copy rumus ke samping dan sudah terhitung semuanya statistik. Lanjut ke rumus logika. Nah, rumus logika ini terkait rumus if, yang dimana itu menghasilkan sebuah nilai tertentu. Jadi kondisi yang kita tentukan akan terpenuhi, maka itu akan bernilai true, dan apabila kondisinya yang kita tentukan tidak terpenuhi, maka bernilai false atau else. Else-nya itu apa? Contoh yang di atas itu, if-nya itu jika usianya kurang dari 30 maka akan muda, jika lebih dari 30 yaitu matang. Lanjut ke if yang kedua. If ini adalah tahun lahir, itu terkait. Nah, tahun lahir jika kurang dari 2000 maka milenial, jika lebih dari 2000 yaitu Gen Z. Nah, kita punya daftar latihan statistik dan logika nih, bisa dicoba, yaitu terkait SMK 15 Purbasari kelas 12, tabel nilainya itu ada IPA, IPS, matematika, sejarah, dan bahasa Inggris. Pertama, kita ingin menghitung jumlah masing-masing baris row per siswanya. Kita sum pakai rumus biasa sum untuk lebih efisien. Lanjut kita ke rumus average, kita rata-ratakan dari 5 mata pelajaran berapa rata-ratanya. Nah, setelah udah, kita copy ke bawah dan sudah jadi rumusnya. Yang koma-koma itu biarin saja karena cuma satu, kecuali banyak baru kita rapikan.
Lanjut kita hitung untuk fungsi statistiknya di bawah seperti tabel latihan tadi. Pertama ada rumus min. Min ini kita akan cari di nilai IPA. Nilai paling terkecilnya berapa sih yang diperoleh oleh siswa di dalam mata kuliah IPA. Kolomnya diperhatikan lagi, yaitu hanya di kolom C. Nanti untuk kolom seterusnya kita akan copy saja, copy paste. Untuk kolom max jangan lupa, max itu untuk mencari nilai yang terbesar ya. Jadi kita akan lihat mana nilai yang terbesar yang ada di nilai IPA-nya. Lanjut ke rumus average, kita akan hitung rata-ratanya berapa nilai rata-rata dari 10 siswa di mata pelajaran IPA. Lanjut ke rumus mode itu menghitung nilai yang paling sering muncul. Nilai yang paling sering muncul ternyata adalah 70. Lanjut ke rumus count, sama masih di C, itu untuk menghitung banyak asal pada range. Terakhir rumus sumnya, jangan lupa itu jumlahkan total nilainya berapa di mata pelajaran IPA. Kalau sudah, kita tinggal kopas ke 5 mata pelajaran yang ada di atas ya. Jika sudah, kita warnakan supaya lebih cantik. Lanjut ke fungsi logikanya. Nah, fungsi logikanya ini jangan lupa nih, kita ada yang if 2 kondisi saja, ada yang if 2 kondisi tapi memakai rumus if and, yaitu if gabungan atau if bergandengan. Nah, ini akan dicari if average. Jika average-nya nilai teratanya lebih dari 80 maka lulus, tapi jika tidak maka dia harus remedial. Rumusnya itu kita menggunakan rumus if 2 kondisi seperti biasa. Ekspresi logikanya apa, yaitu average jika lebih dari sama dengan 80 titik koma atau koma maka dia lulus. Kondisi kedua jika tidak lulus maka dia harus remedial. Tutup kurung dan klik centang. Nah, sudah terbentuk. Dipastikan lagi, dicek lagi, coba yang benar dari 80 dan lebih dari 80 itu lulus. Kalau kurang berarti dia harus remedial. Lanjut ke perintah if selanjutnya, yaitu ini menggunakan if gabungan, yaitu if and atau if bergandengan. Kondisi yang diminta adalah jika gendernya laki-laki dan jumlah nilainya lebih dari sama dengan 400 maka dinyatakan lulus. Jadi rumusnya adalah if and, ekspresinya yang pertama adalah gendernya. Jika gender yang B ini adalah L atau laki-laki, dan yang keduanya sumnya jika lebih dari sama dengan 400 maka akan dinyatakan lulus. Jika tidak memenuhi kedua kondisi syarat tersebut maka dinyatakan tidak lulus. Harus memenuhi dua-duanya, tidak bisa hanya salah satu, karena if and if bergandengan harus memenuhi dua kondisi syarat. Nah, kita bisa cek satu-satu. Misalkan di B dia benar tidak lulus karena tidak, total nilainya tidak melebihi 400. Lanjut kita ke rumus if yang gabungan yang selanjutnya. Kondisi yang diminta adalah sama seperti tadi, cuman tambahannya ini dia adalah perempuan, gender perempuan, total nilainya harus lebih dari 380. Jika tidak maka tidak lulus. Yang untuk prianya masih sama, laki-laki atau wanitanya masih sama, laki-laki atau perempuannya. If-nya kita bisa gunakan rumus if and
kolom B adalah L atau laki-laki, dan total nilainya sum yang ada di kolom H lebih dari sama dengan 400, kurung kita beri true false-nya, true-nya apa, lulus. Lanjut ke kondisi keduanya, kondisi bersyarat yang kedua, yaitu untuk perempuannya. Si perempuan ini pakai N. Di kolom B nya jika sama dengan P, itu untuk ekspresi yang logika pertamanya, terus ekspresi yang keduanya, dan sum-nya harus, totalnya harus lebih dari 380. Jika memenuhi dua kondisi syarat itu, maka dinyatakan lulus. Dan jika tidak memenuhi kedua kondisi syarat yang ada di atas, maka dinyatakan tidak lulus. Menggunakan if gabungan. Dicek lagi titik komanya agar tidak terjadi kesalahan. Kita bisa cross check. Nah, misalkan yang di B nih, di L nilainya tidak melebihi 400, maka tidak lulus. Oke, lanjut ke rumus ketiga. Yang diminta adalah if jika nilai IPA-nya lebih dari 80 dan matematikanya lebih dari 80, maka dia bisa mengikuti jalur SNMPTN, yaitu pakai jalur nilai. Tapi jika tidak, dia harus mengikuti tes mandiri. Rumusnya sama, kita menggunakan if, jangan lupa pakai N. Jika IPA-nya lebih dari 80, itu ekspresi yang pertama, ditambah kondisi syarat yang keduanya adalah matematikanya juga harus 80, maka true false-nya, true-nya, value true-nya adalah dia bisa pakai jalur SNMPTN, yaitu menggunakan nilai. Tapi jika else-nya, jika tidak memenuhi kondisi dua syarat di atas adalah, maka harus ikut tes mandiri. Perhatikan lagi agar tidak terjadi kekeliruan. Kita bisa copy ke bawah dan oke. Kita bisa cek ini di kolom mandiri harusnya. Lanjut, yang terakhir adalah kondisi yang diminta adalah jika nilai IPA dan MTK-nya lebih dari 80, maka bisa tes SNMPTN. Tapi jika tidak memenuhi itu, kita bisa lihat di sastra bahasa Inggrisnya. Nah, lihat dulu nih IPA-nya, kita bikin dulu rumusnya seperti tadi, pakai rumus if and, if bergandengan, dimana dua kondisi syarat ini harus terpenuhi. Jika tidak, maka akan masuk ke kondisi kedua, dan jika kondisi kedua tidak terpenuhi juga, maka akan masuk ke kondisi else, yaitu kondisi terakhir. Pertama kita buat dulu kondisi pertamanya, jika nilai matematika dan IPA-nya lebih dari 80, maka dia bisa masuk SNMPTN, yaitu jalur nilai. Setelah itu kita buat rumus keduanya. Jika tidak memenuhi kedua syarat itu, kita lihat nilai bahasa Inggrisnya. Kalau nilai bahasa Inggrisnya lebih dari 80, maka dia bisa masuk ke sastra Inggris melalui jalur tes SBMPTN. Caranya yaitu seperti yang ada tampilan di atas, kita ikutkan. Masih sama pakai rumus if and, if saja karena sastra bahasa Inggris cuma ada satu kondisi lebih dari 80, maka, dan jika tidak memenuhi kedua kondisi syarat di atas, maka dia harus ikut tes mandiri. Pakai kutip ya untuk stringnya, kecuali dia berbentuk number atau angka. Nah, maka tidak memerlukan. Kita bisa cross check nih, misalkan yang A, nah dia IPA-nya kan tidak memenuhi 80, berarti tidak bisa SNMPTN. Tapi nilai bahasa Inggris lebih dari 80, maka bisa masuk sastra bahasa Inggris. Seperti itu. Sekian tutorial dari saya untuk statistik dan logika, kurang lebihnya mohon maaf. Oke guys, don't forget to subscribe dan tungguin konten berikutnya dari gue.